Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga dalam kondisi sehat. Di mata kuliah manajemen keuangan, pada pertemuan ini saya akan menyampaikan materi terkait perusahaan dan pasar keuangan. Materi pembelajaran dalam pertemuan ini terdiri dari 4. Yang pertama, struktur dasar pasar keuangan. Yang kedua, lembaga keuangan. Yang ketiga, pasar sekuritas atau bursa. Dan yang keempat, sekilas perkembangan pasar modal di Indonesia. Tujuan pembelajaran yang pertama, menjelaskan struktur dan fungsi pasar keuangan. Yang kedua, menjelaskan perbedaan antara bank komersial dan lembaga keuangan lainnya dalam pasar keuangan. Yang ketiga, menjelaskan perbedaan pasar sekuritas untuk obligasi dan saham. Dan yang keempat, memberikan gambaran sekilas mengenai perkembangan pasar modal di Indonesia. Oke, yang pertama kita masuk dalam struktur dasar pasar keuangan. Siapa saja pemain di pasar keuangan? Ada 3 kelompok pemain utama yang melakukan interaksi dalam pasar keuangan, yaitu pertama adalah borrowers atau individual dan bisnis. Jadi peminjam di sini bisa seorang atau individu atau dengan bisnis, organisasi atau perusahaan. Yang kedua, savers, kebanyakan lebih ke individu. Yang ketiga, financial institution. Jadi ini sebagai lembaga perantara keuangan, contohnya bisa bank komersial. Pasar keuangan, institusi keuangan, dan siklus keuangan. Jadi di sini kita lihat di tengahnya ada financial market atau institution, bisa di sini lembaga keuangan atau bank komersial misalnya. Nah, di sini ada peminjam. Ya, peminjam melakukan pembayaran terhadap jenis pembiayaan atau jenis peminjaman yang dilakukan. Nah, savers akan mendapatkan keuntungan dalam bentuk bunga karena dia menabung di lembaga perbankan tersebut, misal seperti itu. Jadi di sini ada kewajiban dari perbankan untuk membayarkan dalam bentuk bunga ke savers atau investor. Nah, di financial market itu misalnya di sini adalah lembaga keuangan perantara, bisa bank komersial, bisa perusahaan finance, perusahaan asuransi, kemudian lembaga perbankan yang bergerak di bidang investasi dan perusahaan-perusahaan investasi. Kemudian bisa juga di financial market di sini adalah pasar sekuritas, bisa debit market ataupun stock market. Oke, nanti akan kita bahas lebih lanjut di slide-slide selanjutnya. Perantara keuangan. Bentuk lembaga keuangan yaitu bisa bank komersial, bisa perusahaan keuangan. Ya, bank komersial di sekitar kita banyak sekali ya. Ada bank BRI misalnya, bank BNI. Perusahaan keuangan juga banyak. Perusahaan asuransi, bank investasi, dan perusahaan investasi. Disebut sebagai perantara keuangan karena mereka melakukan tugas untuk membantu mempertemukan para pemilik uang atau savers dan pihak yang membutuhkan uang atau borrowers. Jadi kenapa disebut sebagai financial intermediaries, yaitu perantara keuangan, karena membantu dalam mempertemukan pemilik dana dengan yang membutuhkan dana. Oke.
Dalam menjalankan usaha, perusahaan harus selalu memperhatikan berbagai faktor, baik dari dalam perusahaan ataupun dari luar perusahaan. Faktor internal bisa berasal dari dalam perusahaan itu sendiri, seperti SDM, keuangan, kemudian pemasaran, dan lain-lain. Faktor eksternal yang berasal dari luar perusahaan seperti pemasok, pesaing, kebijakan pemerintah, konsumen, dan lain-lain. Nah, di antara beberapa faktor eksternal tersebut, ada faktor yang memiliki keterkaitan erat dengan fungsi keuangan perusahaan, seperti lembaga keuangan ini. Nah, kemudian selain lembaga keuangan juga pasar keuangan. Keduanya merupakan bagian dari faktor eksternal yang akan selalu bersinggungan dengan perusahaan. Nah, misalnya di sini perusahaan sebagai borrowers karena membutuhkan dana untuk mengelola perusahaan. Perantara keuangan di Indonesia, ada lembaga keuangan dibagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank atau perbankan, bisa bank umum seperti yang sudah terkenal yaitu BRI, BNI, BCA misalnya seperti itu ya. Ada BPR, Bank Perkreditan Rakyat, dan ada bank syariah. Nah, bank syariah juga sudah banyak di sekitar kita. Lembaga keuangan non-bank bisa perusahaan asuransi, bisa lembaga pembiayaan, lembaga keuangan jasa khususnya misalnya terkait dengan pergadaian, lembaga keuangan mikro, industri keuangan syariah. Misalnya PMT, misalnya seperti itu. Oke, kita masuk ke pasar. Pasar uang versus pasar modal. Apa itu pasar uang? Pasar uang adalah pasar yang menyediakan instrumen utang jangka pendek. Misalnya T-bills, commercial papers. Nah, ini adalah bentuk-bentuk instrumen utang jangka pendek. Pasar modal yang menyediakan instrumen utang dan ekuitas jangka panjang. Misalnya saham biasa, saham preferred, obligasi perusahaan, obligasi pemerintah. Bank komersial di sini merupakan pasar keuangan semua orang. Karena bank komersial bertugas menghimpun dana tabungan dari para individu dan dunia usaha yang selanjutnya meminjamkan uang tersebut kepada pihak lain. Bisa juga yang dipinjamkan ini individu ataupun dunia usaha. Institusi ini memperoleh penghasilan dari selisih lebih antara tingkat bunga yang diberikan kepada peminjam yang pastinya nilainya lebih besar dengan tingkat bunga yang diberikan kepada penabung atau savers. Nah, jadi selisih bunga itu merupakan penghasilan atau pendapatan bagi bank komersial. Selanjutnya kita bahas perantara keuangan non-bank, jenis dan contohnya. Perusahaan jasa keuangan, contohnya GA Capital Division. Perusahaan asuransi, contohnya Prudential. Bank investasi, contohnya Goldman Sachs. Perusahaan investasi yang meliputi mutual fund, hedge fund, dan private equity firm. Perusahaan jasa keuangan, perusahaan yang bergerak di bidang usaha peminjaman atau pendanaan, namun mereka bukanlah bank komersial. Contohnya GA Capital yang menyediakan pinjaman komersial, program keuangan, asuransi keuangan, sewa guna usaha, aset tetap, dan jasa lain di lebih dari 35 negara. Perusahaan ini juga menyediakan jasa kredit kepada lebih dari 130 juta pelanggan di seluruh dunia. Perusahaan asuransi, perusahaan yang menjual
polis asuransi kepada individu dan dunia usaha untuk melindungi investasi mereka. Contohnya, GE Capital yang menyediakan sama. Oke, kita lanjutkan. Bank investasi. Ada beberapa wadah untuk mengumpulkan dana dari masyarakat ataupun investor yang biasa dilakukan pelaku pasar keuangan, yaitu mutual fund atau reksadana, exchange trade fund atau ETF, hedge fund itu terkait derivatif atau instrumen-instrumen keuangan. Oke, kita bahas satu persatu. Mutual funds di Indonesia dikenal dengan istilah reksadana. Dikelola secara profesional sesuai dengan tujuan investasi. Individu dapat berinvestasi ke dalam mutual fund dengan cara membeli lembaran mutual fund sebesar nilai net asset value. Mutual fund bisa berupa lot or no lot fund. Dana lot mengacu pada komisi penjualan. Di Indonesia, mutual fund atau reksadana terdiri dari reksadana pasar uang, money market fund, reksadana pendapatan tetap, fixed income fund, reksadana saham, equity fund, reksadana campuran, discretionary fund. Jadi, ada banyak jenis reksadana yang ada di Indonesia. Lanjut, exchange trade funds. Ini mirip dengan mutual fund. Kepemilikan lembar ETF ini hanya dapat dibeli dan dijual di pasar modal. Sebagian besar ETF membentuk suatu indeks harga, misalnya S&P 500. Mutual fund dan ETF ini menyediakan cara untuk mengefektifkan biaya cost effective way melalui diversifikasi dan pengurangan risiko. Contohnya, dengan membeli suatu mutual fund atau ETF yang diinvestasikan ke dalam S&P 500, maka berarti Anda dapat membeli portofolio secara tidak langsung yang berada di dalam saham 500 hanya dengan satu transaksi. ETF adalah reksadana dalam bentuk KIK, kontrak investasi kolektif, yang unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Meskipun ETF pada dasarnya adalah reksadana, namun produk ini diperdagangkan seperti halnya saham yang ada di Bursa Efek. Keunggulan investasi pada ETF dibandingkan dengan alternatif investasi lainnya adalah yang pertama, mudah dan fleksibel. Maksudnya seperti apa? Dapat dibeli dan dijual kapanpun selama dalam jam perdagangan, seperti layaknya saham. Yang kedua, rendah biaya dan risiko. Manajemen fee relatif lebih rendah dibandingkan reksadana. Biaya transaksi ETF di pasar sekunder sesuai dengan komisi broker dan risiko rendah karena kualitas terjamin. Yang ketiga, cakupan luas. Memiliki satu ETF sama dengan memiliki puluhan saham-saham unggulan. ETF yang ditawarkan juga bervariasi. Yang keempat, transparan. Informasi yang mengenai ETF dan saham-saham dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Ini yang dimaksud dengan transparan. Lanjutnya, hedge fund atau derivatif. Hedge fund mirip dengan mutual funds, namun minim dengan regulasi. Lebih berisiko dan umumnya terbuka hanya bagi para investor kakap atau high net worth investor, yaitu investor yang memiliki dana lebih dari 1 juta dolar. Selain manajemen fee sekitar 2%, sebagian besar dana meliputi insentif fee,
umumnya sebesar 20% dari profit, berbasis pada kinerja dana secara keseluruhan. Hedge fund atau derivatif merupakan kontrak atau perjanjian yang nilai atau peluang keuntungannya terkait dengan kinerja aset lain. Aset lain ini disebut dengan underlying assets. Efek derivatif merupakan efek turunan dari efek utama, baik yang bersifat penyertaan modal maupun utang. Efek turunan dapat berarti turunan langsung dari efek utama maupun turunan selanjutnya. Hedge fund derivatif di Indonesia atau di Bursa Efek Indonesia, dalam pengertian yang lebih khusus, derivatif merupakan kontrak finansial antara dua pihak atau lebih guna memenuhi janji untuk membeli atau menjual aset atau commodities yang dijadikan sebagai objek yang sebagai objek yang diperdagangkan pada waktu dan dengan harga kesepakatan bersama antara pihak penjual dan pembeli. Jadi, derivatif merupakan kontrak finansial antara dua pihak atau lebih, di mana untuk memenuhi janji membeli atau jual aset atau komoditis yang dijadikan sebagai objek perdagangan pada waktu dan harga sesuai dengan kesepakatan bersama antara si penjual dan si pembeli. Adapun nilai di masa mendatang dari objek yang diperdagang tersebut sangat dipengaruhi oleh instrumen induknya yang ada di pasar spot atau spot market. Derivatif yang terdapat di bursa efek adalah derivatif keuangan atau financial derivative. Derivatif keuangan merupakan instrumen derivatif di mana variabel-variabel yang mendasarinya adalah instrumen-instrumen keuangan yang dapat berupa saham, obligasi, indeks saham, tingkat suku bunga, dan instrumen-instrumen keuangan lainnya. Jadi produk utamanya adalah bisa saham, obligasi, indeks saham, serta instrumen-instrumen keuangan lainnya. Instrumen-instrumen derivatif sering digunakan oleh para pelaku pasar, pemodal, dan perusahaan efek sebagai sarana untuk melakukan lindung nilai atau yang sering disebut dengan istilah hedging atas portofolio yang mereka miliki. Jenis produk turunan atau derivatif yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia adalah IDX LQ45 Futures, Indonesia Government Bond Futures. Jadi ini merupakan produk turunan atau derivatif yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, perantara keuangan lainnya ada private equity firms, perusahaan PE. Suatu perantara keuangan yang berinvestasi pada sekuritas yang tidak diperdagangkan di pasar modal. Dua jenis private equity firms yang mendominasi kelompok ini adalah perusahaan modal ventura atau venture capital dan perusahaan leverage buyout atau LBO. Perusahaan modal ventura itu adalah perusahaan yang menyediakan pendanaan untuk perusahaan privat atau private start-up companies. Private start-up companies ketika pertama kali dibentuk. Jadi dia akan membantu perusahaan yang ketika pertama kali dibentuk. Nah, dalam hal ini yang dibantu bisa jadi tidak hanya dana tapi juga nanti sesuai dengan kesepakatan. Contohnya, pendanaan pertama kali perusahaan raksasa Google dilakukan oleh perusahaan modal ventura. Leverage buyout atau LBO firms mengakuisisi perusahaan-perusahaan yang umumnya sudah tidak berkinerja bagus dengan tujuan agar perusahaan tersebut mampu menghasilkan laba kembali. Selanjutnya perusahaan akan dijual kembali oleh mereka.
Nah, jadi dia akan mengakuisisi perusahaan-perusahaan yang kinerjanya sudah mulai tidak bagus, dengan harapan nanti perusahaan tersebut bisa menghasilkan laba kembali, baru perusahaan tersebut dijual kembali ke pemiliknya. Perusahaan LBO biasanya menggunakan utang untuk mendanai pembelian suatu perusahaan. Nah ini bermain dengan resiko yang sangat tinggi. Selama LBO berhasil mewujudkan perusahaan tersebut bisa menghasilkan laba kembali, maka dana utang yang dia pinjam untuk mendanai pembelian suatu perusahaan tersebut mungkin akan terbayarkan. Tapi misalnya nantinya perusahaan itu tidak mampu juga menghasilkan laba, perusahaan yang dibeli tersebut tidak mampu menghasilkan laba, maka perusahaan LBO akan mengatur strategi sebaik mungkin supaya utang yang digunakan untuk mendanai pembelian perusahaan tersebut bisa terlunasi. Kalau tidak, maka ini akan menyebabkan resiko yang sangat tinggi. Kita lanjut ke pasar sekuritas. Sekuritas adalah suatu instrumen yang dapat dinegosiasikan dan mewakili suatu klaim keuangan. Bentuknya bisa berupa saham, equity securities, atau instrumen utang, debt securities. Pasar sekuritas menjadikan para investor, bisa individu dan dunia usaha, ikut dalam kegiatan perdagangan sekuritas yang diterbitkan oleh perusahaan publik. Di sini ada istilah pasar perdana dan pasar sekunder. Apa itu pasar perdana? Pasar perdana adalah suatu pasar di mana sekuritas diperjualbelikan untuk pertama kalinya. Jadi istilah perdana itu adalah di sini pertama kalinya. Perusahaan yang menjual sekuritas mendapatkan sejumlah uang dengan adanya pasar perdana. Pasar sekunder, suatu pasar untuk diperdagangkan lanjutan. Jadi setelah pasar perdana lanjut di pasar sekunder dari sekuritas yang telah diterbitkan sebelumnya. Perusahaan yang menerbitkan saham tidak menerima uang sama sekali. Jadi perusahaan yang menerbitkan saham itu hanya menerima, atau yang menerbitkan sekuritas hanya menerima pada saat pasar perdana. Ketika di pasar sekunder sudah tidak menerima uang sama sekali. Jenis-jenis sekuritas. Yang pertama ada sekuritas utang. Perusahaan meminjam uang dengan cara menjual sekuritas utang di pasar utang atau debt market. Utang diklasifikasikan berdasarkan periode jatuh temponya, yaitu kurang dari 1 tahun, diterbitkan di pasar uang. 1 hingga 10 tahun disebut note, diterbitkan di pasar modal. Lebih dari 10 tahun disebut bond, diterbitkan di pasar modal. Sekuritas ekuitas mewakili kepemilikan dalam suatu perusahaan. Contohnya di sini adalah ada 2 tipe utama dari sekuritas ekuitas, yaitu saham biasa dan saham preferen. Apa itu saham biasa? Saham biasa merepresentasikan kepemilikan ekuitas di dalam suatu perusahaan, memiliki hak suara dan memberikan hak mendapatkan profit berupa dividen kepada pemegang saham biasa. Sedangkan saham preferen adalah suatu sekuritas ekuitas. Saham ini memberikan keistimewaan secara relatif dibandingkan dengan pemegang saham biasa, yakni dalam pembayaran dividen dan klaim atas aset. Pasar saham. Pasar saham adalah pasar publik di mana saham dari berbagai perusahaan diperdagangkan. Pasar saham yang diklasifikasikan dalam bentuk bursa yang terorganisasi atau OTC market. Bursa yang terorganisasi secara fisik memiliki ruangan dan instrumen keuangan yang diperdagangkan di tempat-tempat mereka. Contohnya New York Stock Exchange yang berlokasi di New York. Saat ini NYSE ini atau New York
Stock Exchange merupakan hybrid market. Ia menyediakan perdagangan tatap muka, face-to-face trading on the floor on the stocks of the stocks exchange, selain diperdagangkan secara elektronik. Jadi tatap muka juga ada, perdagangan secara elektronik juga ada. Selanjutnya, National Association of Securities Dealer Automate Quotation merupakan suatu over-the-counter market dan menyebutnya diri sebagai screen-based floorless market. Di tahun 2013, hampir 3.200 perusahaan terdaftar di Nasdaq, termasuk Starbucks, Google, Intel, and Whole Foods. Karakteristik perbedaan instrumen keuangan, money market debt atau instrumen utang pada pasar utang. Bagi peminjam, hal yang bagus untuk mendapatkan dana yang tidak mahal dalam waktu yang singkat. Kemudian bagi peminjam, tingkat suku bunganya lebih rendah dari pinjaman jangka panjang. Dapat meminjam uang yang disesuaikan dengan kebutuhan jangka pendek. Jika suku bunga meningkat, maka biaya peminjaman atau cost of borrowing akan serta-merta ikut meningkat. Sedangkan bagi investor itu sangat liquid. Artinya uang dapat ditarik kembali dengan cepat saat Anda membutuhkannya. Kemudian aman maksudnya pada umumnya diinvestasikan ke dalam investasi yang berkualitas tinggi untuk periode yang singkat. Dan imbalannya rendah. Tingkat imbalan biasanya akan mendekati tingkat inflasi. Selanjutnya, long term debt and fixed income securities market, instrumen utang jangka panjang dan sekuritas pendapatan tetap. Di sini bagi peminjam, tingkat suku bunga telah dikunci selama umur atau masa jatuh tempo utang. Memiliki keuntungan pajak tax advantage dibandingkan dengan saham karena bunga yang dibayarkan dapat dikreditkan atau tax deductible, sedangkan pembayaran dividen tidak dapat dikreditkan. Instrumen utang jangka panjang dan sekuritas pendapatan tetap bagi investor dapat digunakan untuk memperoleh pendapatan jangka pendek yang dapat diandalkan. Selain itu, beberapa jenis obligasi menghasilkan pendapatan bebas pajak. Utang jangka panjang cenderung menghasilkan imbalan lebih besar dibandingkan utang jangka pendek. Risiko lebih rendah dibandingkan saham biasa. Di sini investor dapat mengunci pendapatan dari bunga dan telah dapat mengetahui imbalan yang akan diterima di masa yang akan datang, dengan asumsi penerbit utang tidak gagal bayar. Saham preferred bagi penerbit di sini karakteristiknya dividen dapat dihilangkan tanpa disebabkan oleh risiko kebangkrutan. Memiliki kelemahan yaitu dividen tidak dapat dikreditkan atau non tax deductible oleh penerbit. Di sisi lain, pembayaran bunga atas utang dapat dikreditkan. Karakteristiknya saham preferred bagi investor. Bagi investor korporasi terdapat keuntungan pajak karena minimum 70% dividen yang diterima termasuk bebas pajak. Selanjutnya saham biasa. Karakteristiknya di sini bagi penerbit, perusahaan penerbit secara legal tidak berkewajiban melakukan pembayaran dividen, tidak memiliki tanggal jatuh tempo. Penerbitan saham biasa meningkatkan kelayakan kredit karena perusahaan memiliki lebih banyak uang investor untuk melindungi apabila terjadi kerugian. Tidak memiliki keuntungan pajak dibandingkan dengan utang, di mana pembayaran bunga bisa dikreditkan, sedangkan saham preferred tidak dapat
dikreditkan. Bagi investor, dalam jangka panjang, saham biasa memiliki aset finansial berbasis utang yang lebih baik. Seiring dengan peningkatan akan mengakibatkan peningkatan risiko juga. Pasar keuangan dan krisis keuangan. Pada tahun 2007 terjadi krisis keuangan di USA yang mengarah ke resesi dan kemudian menyebar ke seluruh dunia. Penyebab utamanya adalah kegagalan dalam bisnis real estate dan MBSS atau mortgage backed securities. Di sini dampaknya pemerintah memberikan dana talangan kepada institusi. Dampak selanjutnya pengangguran meningkat tajam, kemudian pasar saham tersendat. Tidak ada lagi bank investasi stand-alone besar yang masih tersisa. Dan ini sepertinya juga resesi mulai terjadi karena adanya dampak COVID-19. Pasar keuangan dan krisis keuangan, di sini pemerintah melakukan proses sekuritisasi, yaitu pembelian meminjam uang dengan mengambil pinjaman hipotek. Yang kedua, memberikan pinjaman menjual hipotek ke perusahaan lain atau ke institusi lain. Yang ketiga, institusi keuangan mengumpulkan seluruh portofolio hipotek bersama-sama. Pembelian portofolio tersebut didanai melalui penjualan MBS. MBSS dijual para investor yang mampu menyimpannya sebagai investasi atau menjual kembali ke pihak lain. Karena pemberi pinjaman awal mendapatkan kembali uangnya dengan cepat dan tidak mengkhawatirkan tentang pembayaran kembali, maka hal ini tidak tepat untuk menyaring para permohonan pinjaman. Krisis keuangan dimulai dari penyaringan yang lemah dan kemudian meluas ke seluruh dunia melalui penjualan MBS. Pasar keuangan di tahun 2010, Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act disetujui, dengan subjek adalah bank dan institusi keuangan non-bank diminta untuk lebih ketat dalam kegiatan mengawasi nasabah dan melakukan transparansi yang lebih besar. Salah satu aturan yang dikenal adalah Volcker Rule yang melarang bank melakukan proprietary trading. Selanjutnya kita akan bahas perkembangan pasar modal di Indonesia. Perkembangan pasar modal di Indonesia dimulai pada Desember 1912, di mana Bursa Efek pertama di Indonesia dibentuk di Batavia oleh pemerintah Hindia. Kemudian terus mengalami perkembangan, namun pada tahun 1956 sampai dengan 1977 perdagangan di Bursa Efek vakum. Kemudian diresmikan kembali pada 10 Agustus tahun 1977 oleh Presiden Soeharto. BEJ waktu itu, Bursa Efek Jakarta, dijalankan di bawah Bapepam. Sekarang gantinya dengan OJK. Pengaktifan kembali pasar modal ini juga ditandai dengan go publiknya PT Semen Cibinong sebagai emiten pertama. Berlanjut di tahun-tahun selanjutnya sempat lesu emitennya. 1987 baru mencapai 24 perusahaan. Jadi masyarakat lebih memilih instrumen perbankan dibandingkan instrumen pasar modal. Kemudian tahun 1987 ditandai dengan hadirnya Paket Desember 1987 atau Pakdes 87 yang memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk melakukan penawaran umum dan investor asing menanamkan modal di Indonesia. Kemudian lanjut tahun 1988 keluar lagi paket, yaitu paket Pakdes 88, paket Desember tahun 1988. Dan ini ternyata memberikan kemudahan perusahaan untuk go public dan beberapa kebijakan lain yang positif bagi pertumbuhan pasar
modal. Kemudian 16 Juni 1989 ada Bursa Efek Surabaya atau BES mulai beroperasi dan dikelola oleh PT milik swasta yaitu PT Bursa Efek Surabaya. Kemudian tahun 1992 swastanisasi BEJ, di mana Bapepam berubah menjadi Badan Pengawas Pasar Modal. Tanggal ini diperingati sebagai HUT BEJ. Kemudian tahun 1995 sistem otomasi perdagangan di BEJ otomatisasi ya. Di perdagangan BEJ dilakukan dengan sistem komputeris atau Jakarta Automated Trading System. Kemudian tahun 1995 pada 10 November pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 tentang Pasar Modal. Undang-undang ini mulai berlaku tahun 1996, itu sejak Januari 1996. Di sini Bursa Paralel Indonesia merger dengan BES. Tahun 2000, sistem perdagangan tanpa warkat. Jadi mulai diaplikasikan di pasar modal Indonesia. 2002, BEJ mulai mengaplikasikan sistem perdagangan jarak jauh. 2007 penggabungan BES ke BEJ dan berubah nama menjadi BEI atau Bursa Efek Indonesia dengan kode internasionalnya adalah IDX. Tahun 2009 peluncuran perdana sistem perdagangan baru PT BI yaitu JATS dan NextG. Oke, itu terkait perkembangan pasar modal di Indonesia dan sekarang alhamdulillah sudah semakin berkembang. Mudah-mudahan banyak masyarakat keuangan ada lembaga non-bank. Nah, silahkan teman-teman pelajari. Nanti kita akan lanjutkan di e-learning SC Putra Bangsa. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.